Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Herlina dalam pembelajaran IPA kelas 7 materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tonton terus sampai habis video pembelajaran ini. Semoga kita dapat memahami dan mempelajari isinya. Sebelum memulai tontonan video materi ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui pemberitahuan video pembelajaran selanjutnya. Coba kamu perhatikan gambar yang terlihat, yaitu suatu area persawahan. Dapatkah kamu sebutkan apa saja yang terdapat di sawah ini? Apakah hanya tumbuhan atau hewan atau juga benda-benda lain seperti air, tanah, dan bebatuan? Dari berbagai macam komponen yang terdapat di sawah tersebut, dapatkah kamu bedakan mana yang makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup? Ada beberapa istilah yang harus dipelajari dalam materi ini. Yang pertama adalah istilahnya individu. Individu adalah satuan makhluk hidup yang tunggal, seperti seekor domba, seekor ayam, seekor semut, atau sebatang pohon mangga. Kemudian yang kedua ada yang namanya populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup dalam suatu habitat tertentu. Contohnya, sekumpulan domba di lapangan rumput atau sekumpulan ikan nila di kolam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya komunitas, di mana komunitas adalah kumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang saling berinteraksi. Contohnya adalah komunitas kolam air tawar yang terdiri dari populasi ikan, populasi tumbuhan air, populasi ganggang, dan populasi katak. Dan terakhir, kita akan mengenal yang namanya ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungan yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Contohnya, ekosistem kolam air tawar yang terdiri dari komunitas hewan serta tumbuhan dan lingkungannya seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dari semua kumpulan seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi ini, bisa kita sebut yang namanya istilahnya biosfer. Sebelum kita mempelajari interaksi makhluk hidup, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Adapun komponen utama lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama biotik, di mana biotik ini terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua adalah abiotik, terdiri dari air, udara, tanah, dan benda mati lainnya. Bentuk-bentuk pola pada interaksi makhluk hidup terbagi menjadi tiga. Yang pertama proses makan dan dimakan, yang kedua simbiosis, dan yang ketiga organisme penyusun makanan. Dalam proses makan dan dimakan,
akan terjadi yang namanya rantai makanan, piramida makanan, dan jaring-jaring makanan. Contoh rantai makanan, kita misalkan rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati diuraikan oleh detripor atau pengurai seperti bakteri ataupun jamur. Piramida makanan pada posisi tropik 1 adalah tumbuhan yang berfungsi sebagai produsen. Pada tropik kedua adalah konsumen pertama, yakni hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian tropik ketiga adalah konsumen kedua, yakni hewan pemakan daging. Kemudian tropik keempat adalah konsumen ketiga, biasanya posisinya adalah omnivora. Kemampuan menyusun makanan atau membuat makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri, yakni tumbuhan hijau yang berfungsi sebagai produsen. Sedangkan heterotrof adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Di antaranya ada hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada yang namanya karnivora, hewan pemakan daging. Dan terakhir namanya omnivora, hewan pemakan segalanya. Adapun aliran energi yang terjadi di dalam rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dimulai dari energi cahaya matahari. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat melalui proses fotosintesis. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tumbuhan herbivora. Kemudian aliran energi akan berjalan terus sampai ke konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, di mana energi panas selain itu berupa energi gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jika ada konsumen yang mengalami kematian, maka konsumen tersebut akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai, antaranya oleh bakteri, jamur, dan pemakan detritus lainnya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berkait. Seperti kita lihat, satu individu bukan hanya dimakan satu individu lain, tetapi ada 2, 3, bahkan lebih. Masuk lagi tentang simbiosis, di mana simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Simbiosis biasanya di SMP dipelajari ada 3. Simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup atau individu
yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya pada bunga dan lebah. Bunga membutuhkan lebah untuk perkawinan, sedangkan lebah membutuhkan bunga sebagai makanan dari madunya. Salisme adalah hubungan dua individu di mana yang satu untung dan satu tidak berpengaruh. Contohnya pada bunga anggrek dan pohon mangga, di mana anggrek akan mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh dan paparan sinar matahari, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali akan kehadiran pohon anggrek. Terakhir adalah parasitisme, di mana parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu untung dan yang satu dirugikan. Contohnya pada nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapat makanan dari manusia berupa darah, sedangkan manusia merasa dirugikan, darahnya diambil oleh nyamuk. Pola interaksi tidak hanya ada 3, tetapi ada lagi pola interaksi yang lain seperti netralisme, yang artinya hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya adalah kambing dan kodok di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari, sedangkan kodok makan serangga di malam hari. Kemudian ada lagi yang namanya kompetisi, yang artinya bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Misalkan pada persaingan antara belalang dengan ulat, kambing dengan kelinci, lebah lokal dengan lebah Afrika, dan ikan mujair dengan ikan lele dumbo. Kemudian ada lagi yang namanya predasi. Predasi merupakan interaksi antar pemangsa dan dimangsa. Predasi kita misalkan adalah tikus dengan ular, kijang dengan harimau, kemudian zebra dengan singa. Ada lagi yang terakhir adalah amensalisme. Amensalisme atau antibiosis adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Misalkan beberapa jenis fungi menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme yang lain. Pengaruh pola interaksi manusia terhadap ekosistem sangat besar, seperti halnya terjadi pada lingkungan kita. Misalkan pada ekosistem hutan, manusia selalu menebang tidak sesuai pada umurnya. Jadi terjadi penebangan hutan secara besar-besaran sehingga ekosistem hutan rusak dan akan mengakibatkan banjir. Kemudian ada ekosistem perairan, di mana terkadang manusia membuang limbah sembarangan, membuang sampah rumah tangga sembarangan. Nah, mau limbah pabrik, limbah rumah tangga sama saja, sama-sama merusak ekosistem. Di mana yang tadinya alam sangat bersahabat dengan manusia, setelah dirusak oleh manusia itu sendiri, sehingga akan membahayakan manusia itu pula. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara global agar bumi kita aman dan sentosa, maka jagalah lingkungan demi anak bangsa. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita sama-sama menjaga langkah kaki, gerak tangan untuk tidak merusak lingkungan. Terima kasih telah menonton
video pembelajaran saya, materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga video pembelajaran ini memberikan inspirasi untuk mau menjaga lingkungan dan untuk siswa mau belajar, semangat belajar di era merdeka belajar. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan ditunggu komentarnya. Assalamualaikum.